Slide 116 episode Idul Adha F1. Kita berkorban, tapi jangan berkorban perasaan. Apa yang lo tahu tentang Idul Adha? Idul Adha adalah, Oh, itu aku tahu. Hari Raya. Lebaran haji ya? Idul Adha itu Idul Kurban. Hari berkorban, potong kambing, menyembelih kambing. Potong kurban. Idul Adha berkurban, Tapi jangan berkorban perasaan. Masya Allah. Tradisi apa sih yang biasanya ada pas Idul Adha? sholat id, Bermaaf-maafan. tradisi potong kambing. potong kambing. Ke rumah saudara sih. Perayaan bersama lah sama keluarga. Makan sapi, Makan ketupat, makan kue ulang, makan kue ulang tahun, makan di hari raya. Bakar-bakar. Lempar jumroh. Yang di Arab, yang di Indonesia mah motong haji. Yang di Indonesia mah Nontonin motong kambing atau sapi. habis itu makan-makan, bakar-bakar sate kayak gitu. Kenapa sih ada potong kurban? Lo tau kisahnya kan? Kenapa ada potong kurban? Karena Sejarahnya gue lupa. Ada sih yang jelas ada sejarahnya tuh. Ya itu cerita Nabi itu dulu. Tapi apa ya waktu itu lupa. Ibrahim apa Ismail sih, pokoknya lupa. Setahu aku sejarahnya jadi Nabi Ibrahim ini dia orang yang sangat beriman. Allahu Akbar. Dia dimimpiin bahwa dia tuh Diminta sama Allah buat motong anaknya Ismail. Oh iya. Aduh, gue lupa anjrit, sumpah demi Allah ini. Pokoknya ngetes seberapa patuhnya Nabi ini kepada Allah. Sampai siapa gitu yang mempertanyakan keimanan dia. Jadi turunlah tuh ayat ya. Coba Ibrahim berani nggak nyembelih anaknya karena beriman kepada Allah gitu. Terus dia ikhlas, akhirnya dikurban. Ternyata diganti sama Allah. ya udah berubah deh anaknya itu jadi kambing ya. Terus jadilah itu Idul Adha gitu. Kalau lo jadi Nabi Ismail, lo pun mau nggak? Karena itu perintah Allah dan ayahnya seorang nabi, ya insya Allah mau. Kalau itu atas perintah dari Allah, siap. Iya, boleh. Demi Bapak sendiri kan. Apa sih yang enggak? nggak siap lu gua dipenggal. Ntar dulu nih, main penggal-penggal aja lu. Mati gua repot juga nih. Kayaknya bokap gue dia nggak mau motong anaknya. Ya nggak kebayang gitu. Mau disembelih sama orang tua sendiri. Tapi nggak tega kan kalau bidadari disembelih, nggak tega kan? Nggak pada tega kan? Kalau lo jadi Nabi Ismail, lo pun mau nggak? Gak mau. Ya, gua nggak mau. Ya kali anjir. Nggak lari. Benar, aku lari. Secepat mungkin. Karena kalau misalkan tradisinya manusia yang disembelih sampai sekarang berarti harus dikorbankan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Manfaat apa sih yang didapat kalau berkurban? Mensucikan harta, Pahala juga kan kalau kita berkurban. pahala. Hatinya lebih bahagia. Punya kendaraan di akhirat katanya kalau kita motong kurban tuh. Melancarkan rezeki. Bagus lah pokoknya manfaatnya. Lu berbagi rezeki. Luar biasa banyak banget manfaatnya kan dari berkurban ini gitu. Ya nggak sih? Lo tau nggak hewan apa aja yang boleh disembelih? Kambing, Domba. Sapi. kerbau, sama ya? Unta. Sama ayam kampus. Astagfirullahaladzim. Kalau disuruh milih, lo mau nyembelih yang mana dan kenapa? Sapi. Pengennya sih sapi. Sapi. Kalau rezekinya cukup untuk sapi, tapi kalau misalnya pas-pasan gitu ya kambing yang gemuk tapi insya Allah. Gak mau. Karena lebih besar. Lebih bisa membawa keluarga untuk jalan menuju surga.
Kan dagingnya banyak. Pembagiannya banyak. Gue pernah dengar ya, tapi nggak tahu sih. Katanya kambing tuh sebenarnya lebih besar pahalanya daripada sapi. Tapi padahal sapi lebih besar. Jadi gue mana yang lebih besar pahalanya? Pastinya soal dosa gue banyak. Gimana sih caranya beli hewan yang benar? Bisa peragain? Mantap sekali challenge-nya. Aku suka ini. Biasanya kalau sapi, ya biasanya disudahin dulu kayak lobang gitu, galian. Nah, terus si sapinya tuh ditidurin. Ngadep kiblat habis itu. Itu dia harus dalam keadaan tenang, terus Pakai pisau yang tajam, yang sangat-sangat tajam. Nih misalnya nih ya, ini kepala sapinya nih ya. Ini palanya nih. Dari atas nih. Ngek, ngok. Ngek, ngok. Gue sering liat nih. Pakai itu apa? Yel bukan apa? Allahu Akbar apa gitu, baca gitu. Takbir, baca takbir. Terima kasih untuk Mas yang di sana. Jadi gimana cara beli hewan yang benar? lu pegang palanya, Terus lu tebas tuh lehernya tuh. Waduh, kalau begitu caranya kasihan hewannya. Puas lu. Jadi potong lah. Baca doa dulu tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus sekali gini gak sih? Allahu Akbar gitu. Udah tuh. Alat untuk menyembelihnya itu yang tajam supaya tidak menyakiti hewan tersebut. Tajam mulut tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Idul Adha. Kalau kita lihat perjuangan di dalam sejarah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat mempunyai anak Ismail, anak yang boleh kepengen. Begitu usia Ismail berkisar antara 3-4 tahun, Allah uji keimanan Nabi Allah Ibrahim. Allah abadikan di surat ke-37, juz ke-23, ayat 100, 101, 102. Intinya yang bunyinya berbunyi begini, surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Jadi begitu Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan putra tercinta Nabi Allah Ismail, dalam mimpinya Allah merintahkan untuk menyembelih anaknya. Sampai 3 malam, malam 8, malam 9, hingga malam 10 Dzulhijjah, ia pun putuskan untuk menyembelih anaknya. Sehingga di ayat 103-nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, tak kala golok sudah di lehernya, ternyata tuh tidak mempan. Sehingga Nabi Allah Ibrahim menguji di mana ketajaman itu dilemparkan ke batu, terbelah 2, tajam memang. Lulus Nabi Allah Ibrahim untuk pendekatan diri kepada Allah, betul-betul dilaksanakan penyembelihan Ismail. Akhirnya datang malak Jibril, wa nadainahu ayya Ibrahim, hai Ibrahim, mimpi kamu benar, sekarang jangan Ismail yang disembelih, membawa seekor kibas. Oleh karenanya buat kita, silakan di tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, mau kambing, mau sapi 7 orang, ataupun yang namanya kibas, itu sangat dianjurkan. Hati-hati yang punya keluasan tapi pelit buat berkorban, Nabi nggak mengakui sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah. Satu renungan pantun dari Al-Fakir, ada tape, ada markisah, beli di Paseban sama orang Taj Mahal. Giliran gonta ganti hati pada bisa, giliran korban
katanya mahar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.